Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Pujia Sutinasution dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi tugas akhir ujian semester tahun 2021 yang berjudul Komunikasi Lisan dan Tulisan. Konsep dari materi komunikasi lisan dan tulisan. Yang pertama ada komunikasi lisan dan tulisan. Yang kedua pembagian dari komunikasi lisan. Yang ketiga pembahasan tentang komunikasi tulisan. Dan yang keempat kelebihan dan kelemahan dari komunikasi lisan maupun tulisan. Dan komunikasi yang pertama ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung atau bentuk pembicaraannya itu dilakukan secara langsung. Contohnya seperti dalam bentuk diskusi, pidato, ceramah, dan sebagainya. Komunikasi lisan itu dibagi dua. Yang pertama ada komunikasi lisan langsung dan komunikasi lisan tidak langsung. Komunikasi lisan yang pertama ada komunikasi lisan secara langsung. Komunikasi lisan secara langsung yaitu komunikasi yang dilakukan tanpa adanya perantara, tanpa adanya jarak atau media yang digunakan untuk berkomunikasi. Untuk menunjang komunikasi lisan ini ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Pertama, bersifat tatap muka atau face to face. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi hanya bisa terjadi bila ada dua orang yang bertatap muka langsung. Yang kedua, terikat pada ruang. Proses komunikasi ini terikat pada tempat atau ruang yang digunakan. Mereka yang tidak di tempat atau tidak bisa terlibat komunikasi itu dinamakan komunikasi lisan secara tidak langsung. Yang ketiga, terikat waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu tertentu. Yang keempat, menggunakan organ dominasi berupa mulut dan telinga. Yang kelima, berpakaian dan mempunyai ekspresi wajah atau mimik. Penampilan. Setiap orang yang melakukan komunikasi lisan mempertimbangkan penampilan diri, terutama persiapan panca indera untuk menjadi media dan sekaligus pesan dalam proses komunikasi, agar komunikasi yang disampaikan mudah diterima dengan baik. Cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan ada 8 cara. Yang pertama, memahami materi. Salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi keberhasilan berkomunikasi secara lisan adalah pemahaman terhadap materi yang ingin Anda sampaikan. Yang kedua, kemampuan berbicara. Dalam komunikasi nilai tidak hanya seberapa, melainkan juga keberhasilan Anda dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan kepada pendengar. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Dan yang keempat, kepercayaan diri. Kepercayaan diri atau tidak, kepercayaan diri seseorang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Yang kelima, penampilan. Yang keenam, intonasi dan artikulasi. Yang ketujuh, perlu melatih diri. Yang kedelapan, gaya bicara. 2. Jenis komunikasi lisan secara tidak langsung. Jenis komunikasi secara lisan secara tidak langsung itu biasanya digunakan melalui media dan biasanya itu digunakan dengan adanya jarak. Jadi misalnya kita ingin menghubungi seseorang yang jauh dari kita, maka sekarang dunia yang semakin canggih, kita bisa menggunakan berupa namanya sosial media. Contohnya seperti WhatsApp. Jadi kita bisa video call. Itu merupakan salah satu jenis komunikasi lisan secara tidak langsung, namun masih tetap bertatap muka. Komunikasi yang kedua adalah komunikasi tertulis atau tulisan. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat seperti telegram, telefax, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan. Contohnya seperti ketika melakukan surat menyurat. Bentuk-bentuk dari komunikasi tertulis yang pertama ada surat dan memo yang diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu ada permintaan atau permohonan langsung. Yang kedua, rutin, berita dan pesan-pesan yang baik. Yang ketiga, berita-berita yang tidak baik. Dan yang keempat, pesan-pesan persuasif. Jadi semua hal-hal yang ingin kalian buat dalam sebuah tulisan, baik surat menyurat ataupun mengirim WeChat, itu merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis.
Persyaratan penulisan komunikasi tertulis. Berikut ini terdapat beberapa persyaratan penulisan komunikasi tertulis. Terdiri atas, yang pertama, tulis dalam format atau bentuk yang menarik. Yang kedua, memilih maksud dan tujuan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima, penggunaan bahasa disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dari pihak pembaca. Dan yang keenam, mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang ingin disampaikan. Yang ketujuh, hindari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca atau ambigu. Yang kedelapan, menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulis. Setelah kita mengetahui apa itu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis, maka di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Kelebihan dari komunikasi lisan menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikasi, yaitu dapat memberi penjelasan secara rinci dan jelas dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. Kedua, kekurangan dari komunikasi lisan. Komunikasi ini memerlukan adaptasi yang penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi. Karena komunikasi lisan ini kan ada komunikasi lisan secara tidak langsung. Jadi mungkin kelemahannya kita sulit untuk mendapatkan informasi secara lebih cepat dan rinci karena menggunakan sebuah aplikasi atau sosial media. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari komunikasi tulisan. Kelebihan dari komunikasi tulisan, mungkin komunikasi tulisan ini mampu membuat pembahasan-pembahasan secara detail dan rinci serta fakta-faktanya yang jelas. Tapi kekurangan dari komunikasi lisan yaitu tanggapan yang ingin dilakukan itu memerlukan waktu yang lama, serta tidak bisa kesalahan tersebut dilakukan secara langsung. Dari pembahasan materi komunikasi lisan dan tulisan, kita dapat mengetahui perbedaan-perbedaan antara komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Salah satunya komunikasi lisan itu dilakukan secara langsung, adapun juga yang dilakukan secara tidak langsung, tapi dia tetap menggunakan tatap muka berupa sosial media. Dan komunikasi tertulis itu komunikasi yang digunakan melalui tulisan berupa email, telegram, atau telefax. Nah, komunikasi yang kita jalin atau kita ingin sampaikan haruslah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta mudah dimengerti dengan orang yang ingin mendengarkannya, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tertulis. Kesimpulan dapat saya ambil dari komunikasi lisan dan tulisan, apapun komunikasi yang ingin kita lakukan, ya tentunya kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar serta mudah dimengerti oleh orang lain agar komunikasi tersebut cepat ditanggapin serta mudah untuk dipahami dan kejelasan dari pembahasan komunikasi tersebut jelas.